Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Saudara, hari ini kita akan membuat sebuah cerita, sebuah seorganisasi, yakni organisasi yang bernama Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Tapi sebelum ke materi, izinkan saya untuk menyapa saudara-saudara bahwa hari ini kita dan kawan-kawan sedang ada kegiatan di Jakarta. Doakan agar kegiatan di Jakarta tetap sukses. Di tengah-tengah sebuah upaya perjuangan tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, revisi PP 11 Tahun 2019. Jauh lebih penting adalah saya selalu berdoa agar saudara-saudara selalu diberikan kesehatan sehingga kita selalu dapat mengabdikan diri kita, melayani masyarakat kita di desa dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apa. Oke? Saksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dimanapun berada, teman-teman perangkat desa dari Sabang sampai Merauke. Hari ini teman-teman dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dalam rangka pengajuan revisi PP 11 tahun 2019 melakukan kajian melalui materi yang sudah ada, yakni PP 11 tahun 2019. Karena Kementerian Dalam Negeri ternyata juga minta format atau pasal-pasal yang mau direvisi. Kemudian hari ini kita melalui mantan Ketua Umum PPDI Pak Ubaidi Rosyidi sedang membuat sebuah kajian terhadap rancangan draft revisi PP ini. Dengan teman-teman yang lain, kita masih stay di Jakarta untuk menyusun draft ini. Ya, masih di Jakarta guys, kawan-kawan ya. Ini materi yang nggak mau nggak? Oke. Menerima tunjangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Oh, dari APBDes. Ini APBDes bisa. Berarti APBDes itu kan sumber dari mana aja? Berarti bisa. Jadi saya Karena di sini kan APBDes ya, nggak disebutkan sumbernya. Jadi nanti APBDes. Tapi cuma rumus APBDes. Sedangkan APBDes kan sumbernya bermacam-macam. Berarti bisa dong dari BHP. Sebenarnya ada silta yang kemudian jaminan kesehatan dari BPJS. BPJS itu loh Pak, karena kita belum Ini nomenklaturnya sudah jelas nih. Dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah, pendapatan yang sah, konotasi penerimaan yang sah. Berarti tunjangan dong? Yang sah sebagai pemasukan yang sah antara lain AL 1 DD ADD BHP BHRD. Ini dia PAD. Pak Ubaidi Rosyidi, PAD. Bu Puji dari Banten, dan Pak Ahmad Wasil dari Bondowoso. Masih stay di Jakarta. Dan sorry, Banprop, aku mau ngejar Banprop. Ban BKK. Kap. Iya, BKK Ini kalau Kabupaten. pasien 1 2 3. dan selanjutnya dari proses penyusunan usulan perhitungan gaji perangkat desa sesuai masa kerja atau revisi PP 11 tahun 2019 dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau DPN-PPDI, maka kemudian terbentuk sebuah draft. Yang draft ini urutannya adalah nomor, masa kerja, standar gaji golongan 2A, kemudian tunjangan-tunjangan jabatan. Yang tunjangan-tunjangan nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian, karena tunjangan jabatan bagi kepala desa, tunjangan jabatan bagi sekretaris desa, tunjangan jabatan bagi
perangkat desa. Nah, dari komposisi itu maka kemudian ada lagi tunjangan purna tugas dan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kemudian setelahnya adalah jumlah akumulasi dari gaji, tunjangan, tunjangan yang diterima setiap bulan. Jadi ketika perangkat desa masa jabatan 0 tahun, itu gajinya adalah Rp2.022.200, tunjangan jabatannya adalah 300.000, tunjangan purna tugas 200.000, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan adalah 231.000, sehingga jumlah yang diterima adalah Rp2.753.200. Kemudian untuk nomor 2, perangkat desa dengan masa kerja 1 tahun, gaji yang diterima adalah Rp2.054.100, ditambah tunjangan jabatan 300.000, purna tugas 200.000, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan 231.000. Kemudian yang diterima adalah Rp2.785.100. Nah, selanjutnya ke masa kerja 3 tahun. Jadi bagi teman-teman yang memiliki masa kerja 3 tahun, gaji standar golongan 2A dengan masa kerja 3 tahun adalah Rp2.118.800. Kemudian yang bersangkutan akan menerima tunjangan jabatan 300.000, tunjangan purna tugas 200.000, tunjangan ketenagakerjaan 231.000, hingga diterima adalah Rp2.849.800. Kemudian bagi perangkat desa yang memiliki masa kerja 5 tahun, gaji standar golongan 2A-nya ada di angka Rp2.185.500. Sama dengan jabatan yang lain tadi, tunjangan jabatannya akan menerima 300.000, tunjangan purna tugas 200.000, dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan Kesehatan 231, yang diterima adalah Rp2.916.500. Selanjutnya untuk kawan-kawan yang memiliki masa kerja 7 tahun, yakni akan menerima gaji sesuai dengan standar golongan 2A di masa kerja 7 tahun, yakni Rp2.254.300, dengan ketentuan mendapatkan tunjangan jabatan 300.000, purna tugas 200.000, ketenagakerjaan dan kesehatan 231.000, yang diterima ada Rp2.985.300. Itu yang masa kerjanya 7 tahun. Lalu kemudian masa kerja 9 tahun. Untuk kawan-kawan yang memiliki masa kerja 9 tahun, gaji yang diterima golongan 2A di posisi itu adalah Rp2.335.300, tunjangan jabatan 300, tunjangan purna tugas 200, tunjangan kesehatan tenaga kerja 231, total yang diterima adalah Rp3.056.300. Selanjutnya yang 11 tahun, yakni Rp2.398.600, itu gaji golongan 2A-nya. Kemudian tunjangan jabatan 300.000, tunjangan purna tugas 200.000,
dan total yang diterima adalah 3.129.600. Untuk perangkat desa dengan masa kerja 13 tahun, gaji pokok golongan 2A pada saat masa kerja 13 tahun adalah 2.474.100. Tunjangan jabatan 300, purna tugas 200, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 231, total yang diterima 3.200.500 rupiah. Untuk yang 15 tahun, yakni gaji pokoknya ada 2.552.000, tunjangan jabatan per bulan 300, purna tugas 200, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan 231.000, total yang diterima 3.283.000. Untuk yang 17 tahun, gaji pokok golongan 2A-nya di 2.632.400, tambah tunjangan jabatan 300, purna tugas 200, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan 231, total yang diterima 3.363.400. Begitu sehingga teman-teman yang masa kerjanya ada di 33 tahun, yang gaji pokoknya 3.373.600, jabatan 300, tunjangan purna tugas 200, BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan 230. Jadi ini adalah draft usulan gaji dari DPN BPD. Mudah-mudahan usulan ini sesuai dengan usulan kita. Yang perlu diingat adalah dari tunjangan-tunjangan itu untuk purna tugas per bulan dan BPJS Ketenagakerjaan akan dipotong secara langsung oleh bendahara desa. Jadi terimanya pasti tidak sebesar itu karena dipotong purna tugas dan BPJS Ketenagakerjaan.